Puji Tuhan, saudara kekasihku yang diberkati Tuhan. Kalau kita membaca Injil Lukas pasal 17, saudara, ayat 20 sampai ayat yang ke-36. Perikop itu berbicara mengenai kedatangan kerajaan Allah. Kedatangan kerajaan Allah. Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tidak turut hanyut dengan keadaan dunia. Tentu dunia sekitar kita yang lebih utama, saudara. Karena di dalam ayat 26 dan 27 jelas Tuhan berkata, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah, mereka tidak menyadari karena berada dalam kesibukan hidup. Dalam kegiatan rutin hidup. Mereka menjalaninya sampai Tuhan mengakhiri sejarah dunia pada waktu itu. Saudara, Anda harus memperhatikan hal ini. Mereka benar-benar disibukkan dalam kegiatan rutin setiap hari. Mereka menjalaninya sampai pada akhirnya, saudara, sejarah dunia diakhiri. Tentu kita bukan berarti tidak boleh sibuk dan menjalani rutinitas kita setiap hari. Tentu kita lakukan. Tapi jangan sampai, saudara, tenggelam, apalagi terbawa arus dengan cara hidup anak-anak dunia. Tentu masing-masing kita memiliki rutinitas mencari nafkah, menyekolahkan anak, saudaraku. Kita sibuk, tapi kita harus memiliki sikap dan motivasi kita yang berbeda. Sama-sama sibuk, sama-sama berkegiatan, tapi isinya harus berbeda. Harus beda. Kalau orang dunia melakukan semua rutinitas dan berbagai kegiatan untuk dirinya sendiri, tapi kita untuk Tuhan. Di samping itu kita memiliki sikap berjaga-jaga, tetap memikirkan pekerjaan Tuhan, tetap hidup suci, hidup kudus di tengah lingkungan yang seburuk apapun itu. Itu beda, saudara. Engkau di kantor beda, engkau di perusahaan beda, engkau sebagai guru yang mengajar beda, engkau petani, pedagang, pengacara, praktisi hukum, dokter, perawat, wartawan, beda, saudara. Konsultan, beda. Jangan sampai kita menjalankan rutinitas kehidupan anak dunia. Itu celaka, saudara. Maka, saudara, di dalam ayat 28-29 dikatakan, demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, saudara. Dari langit. Bukan dari bumi, tapi dari langit. Dan membinasakan mereka semua. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kegiatan ini merupakan aktivitas kehidupan rutin
aktivitas kehidupan umum yang terus berlangsung dari sejak dunia dijadikan sampai nanti di dunia ini akan berakhir. Dan Tuhan mengatakan di ayat 32 ini penting, saudara harus garis bawahi. Ingatlah akan istri Lot. Jadi peringatan ini patut kita sungguh-sungguh perhatikan. Jangan saudara terjebak dalam perputaran, dalam siklus kehidupan seperti yang dijalani manusia atau orang pada umumnya, sampai tidak menyadari akhir hidup kita. Iya, akhir hidup itu bisa berupa yang pertama, tentu kiamat atau kedatangan Tuhan. Yang kedua bisa hari kematian seseorang. Oh, itu bisa datang mendadak tanpa kita bisa prediksi. Jatuh di kamar mandi, kena stroke, meninggal, putus pembuluh darah, jatuh dari mengalami kecelakaan pesawat, mobil, motor. Iya, bisa. Tenggelamnya kapal laut, bencana alam. Banyak fenomena yang bisa terjadi dalam hidup kita. Apalagi dengan wabah, penyakit, virus yang tidak bisa terdeteksi oleh medis. Ya, belum lagi makanan-makanan yang sudah tidak sehat, yang bisa memicu kanker, tumor. Aduh saudara, tragis hidup ini. Jadi yang pertama itu kiamat, bisa kedatangan Tuhan. Yang kedua hari kematian. Dan yang ketiga itu saudara, di mana seseorang tidak bisa berubah lagi. Dia masih hidup tetapi rohaninya mati. Jadi ingat saudara, doa pagi kemarin saya mention bahwa kita hidup di dunia fantasi. Sebenarnya kita ini sedang bermimpi. Karena dunia sesungguhnya bukanlah di bumi ini. Dunia yang sesungguhnya, aktivitas kita yang sesungguhnya nanti di kekekalan. Di langit baru dan bumi yang baru. Itulah yang kita nantikan, dunia yang asli. Dunia yang sesungguhnya, kehidupan kita yang sesungguhnya, saudara. Kalau ini saudara seperti mimpi, bukan berarti kita tidak beraktivitas. Kita menjalani aktivitas, saudara. Tapi jangan sampai terikat. Karena saudara, suatu hari nanti, seseorang ketika berada di ujung kematian, semua akan terlepas dengan sendirinya. Ibarat mangkuk ini saudara, kalau hari ini kita masih bisa genggam dan kita bisa minum. Tapi suatu hari nanti saudara akan lepas. Tidak ada satupun yang kita genggam. Mimpi itu mimpi. Makanya kalau kita lihat orang yang berlagak, karena dia kaya dia berlagak, dia tidak tahu dia mimpi. Ya, itu banyak orang sombong-sombong begitu. Dia sombong, dia punya mobil bagus, dia punya rumah bagus, dia punya kedudukan jabatan tinggi, terhormat. Lalu dia berlagak, dia sombong. Dia tidak tahu itu mimpi, semua akan lepas loh saudara. Demi Tuhan Allah yang hidup, saya bicara ini, semua akan lepas. Baru dia sadar, dia berkata ternyata semua mimpi. Kita boleh punya itu saudara, tapi beda. Semua yang kita miliki kita peruntukkan dalam proyek pekerjaan Tuhan yang besar. Iya, itu beda. Beda saudara. Jangan sampai saudara mimpi. Nah, kecantikan itu banyak wanita karena dia cantik dia sombong. Banyak pria karena ganteng badan kekar sombong, saudara. Dia sombong, dia tato badan-badannya saudara. Dia mau menunjukkan kekuatannya, hebatnya, supaya dapat ditakuti orang.
Mimpi dia, saudara, mimpi. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 73 itu, saudara. Rupa mereka kau pandang hina. Nah, saudara. Jadi ngeri. Karena kita menghadapi realitas. Ada 5 hal yang saya harus kasih tahu. Yang pertama itu masalah. Sehebat apapun, sekuat apapun manusia itu akan berhadapan dengan masalah. Oke, tidak akan ada masalah, tapi sakit penyakit itu sudah pasti. Oke, tidak sakit. Kematian. Ini memang benar-benar akan dialami semua orang, siapapun. Yang pertama masalah, sakit, kematian. Yang keempat, pengadilan Allah. Ketika manusia terpisah, roh manusia ini, jiwa terpisah dari daging, dari tubuh. Tubuh menjadi butuh. Nah, dia akan menghadap tahta pengadilan. Dan yang kelima, kekekalan. Api yang dahsyat. Nah, saya berkhotbah ini menyampaikan saudara untuk meluputkan dari semua hal ini. Kita harus berubah, saudara. Ya, tetaplah setia di doa pagi. Dan saya bersyukur saudara bisa mempercayai doa pagi ini. Dan saudara bisa mempercayai saya. Kadang saya khotbah terlalu keras. Bahkan mungkin sampai menyakiti saudara, tetapi saudara tetap percaya. Dan tulus saudara, tidak ada tendensi apa-apa saudara, demi Tuhan. Kita mau selamat sama-sama saudara, ya. Tuhan memberkati.